Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, masih di channel Khairul IMT. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemarin di video playlist kemarin kita sudah selesai membuat aplikasi kasir. Hanya saja sebelum playlist itu kita belum bahas tentang database yang kita gunakan di aplikasi tersebut, sehingga waktu mengikuti playlist itu teman-teman yang belum mengerti tentang MySQL itu hanya bisa mengikuti apa yang diketikkan di dalam program tersebut. Nah teman-teman semuanya, pada playlist kali ini kita akan fokus menjelaskan tentang apa itu MySQL. Sebelum kita memulai praktek dengan menggunakan sebuah software database atau sebuah DBMS, Database Management System, yaitu MySQL, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan apa itu MySQL. Karena teman-teman, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Nah, untuk biar sayang, kita kenalan dulu dengan MySQL-nya. Kita langsung ke presentasinya. Nah, di sini saya akan beri headline itu sekilas tentang MySQL. Kenapa saya ambil topik sekilas? Karena ini video kali ini benar-benar cuman menjelaskan sedikit saja dari apa itu MySQL untuk tahap pengenalan saja. Untuk lebih expertnya, teman-teman disarankan untuk baca buku ataupun menambah literatur-literatur yang ada di jurnal ataupun yang ada tulisan di Google. Nah, teman-teman semuanya, karena ini cuma sekilas, berarti di sini informasinya tidak begitu banyak, hanya inti-intinya saja supaya teman-teman lebih paham tentang apa itu MySQL. Nah, kita awali dengan pengertian sistem basis data. Karena MySQL ini merupakan salah satu software dari basis data. Nah, kita kenali dulu apa itu sistem basis data. Basis data itu adalah kumpulan informasi. Jadi di dalam basis data itu terdapat berbagai macam informasi atau kumpulan dari informasi yang disimpan di dalam komputer. Ya, ini database. Database sendiri pasti disimpan dalam komputer. Proses penyimpanan informasi ke dalam komputer ini dilakukan secara sistematik sehingga dapat diperiksa. Data yang sudah kita simpan tadi, kita dapat periksa lagi menggunakan berbagai bahasa pemrograman komputer. Nah, apa itu PHP, Python, JavaScript, ataupun yang lainnya. Nah, apa sih gunanya kita mengambil lagi data yang di database, apalagi kalau bukan kita ingin mendapatkan knowledge dari banyaknya data yang tersimpan di dalam database. Nah, untuk mengelola database, itu diperlukan sebuah perangkat lunak yang disebut dengan DBMS. Nah, itu dari awal video saya jelaskan tadi kenapa harus kita mengenal apa itu sistem basis data. Karena di dalam sistem basis data, salah satu software yang digunakan untuk mengelola database itu adalah MySQL kita. Makanya kita kenali dulu apa itu sistem basis data. Jadi kita perlu tahu DBMS apa? DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan. Jadi perangkat lunak ini baru bisa disebut DBMS kalau perangkat lunak ini memungkinkan user untuk mulai dari membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sebuah software perangkat lunak itu baru bisa disebut DBMS ketika si software ini mengizinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol, memanipulasi data, membuat data, menghapusnya, dan proses operasional lainnya yang terdapat di dalam sebuah database. Nah, tadi kita sudah kenal dengan apa yang namanya sistem basis data. Kemudian sistem basis data itu ada sebuah software yang mengolahnya yang disebut dengan DBMS. Nah, kemudian di dalam DBMS ada yang dikenal dengan RDBMS. Nah, apa itu RDBMS? RDBMS adalah Relation Database Management System. Itu merupakan salah satu jenis dari DBMS. Jadi DBMS ini banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah
RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, di sini didukung dengan adanya relationship atau hubungan antar tabel. Nah, MySQL kita ini salah satu database yang mengusung konsep relationship atau hubungan antar tabel. Nah, di samping RDBMS terdapat banyak sekali jenis DBMS yang lain, misalnya hierarki DBMS, object oriented DBMS, dan banyak lagi jenis-jenis DBMS yang lainnya. Nah, kita sudah kenal dengan sistem basis data, kita juga sudah kenal dengan database management system yang merupakan sebuah metode dalam mengolah sistem basis data. Kemudian kita juga mengenal bagian terpenting dari DBMS atau salah satu jenis dari DBMS, yaitu RDBMS atau DBMS yang bersifat relation atau relasi. Jadi DBMS yang berelasi. Nah, karena yang lain ada juga hierarki atau DBMS yang hierarki, ada yang juga yang object oriented. Ada beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain. Nah, jadi di dalam mengolah DBMS itu banyak sekali software yang tersedia. Nah, diantaranya apa? Yang pertama adalah Microsoft Access. Microsoft Access sendiri sudah kita bahas di channel ini. Nah, kita bikin studi kasus tentang bagaimana caranya kita bikin aplikasi rental mobil. Nah, itu sudah ada playlistnya sendiri di database ini. Nah, kemudian ada Microsoft SQL Server, kemudian ada Oracle, ada Sybase, ada Interbase, ada Teradata, ada Firebird, ada MySQL yang akan kita bahas kali ini. Kemudian juga ada PostgreSQL, salah satu database yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Nah, sejarah dari MySQL sendiri. Jadi MySQL pertama kali itu dikembangkan di Swedia. Nah, pengembangnya itu bernama David Axmart, Alan Larsson, dan Michael Monty. Nah, di sini MySQL dibuat pada tahun 1995 dan disponsori oleh perusahaan Swedia yang namanya adalah MySQL AB. Nah, mereka mengembangkan MySQL itu sejak tahun 1980-an. Nah, awal dibuatnya tahun 95, tapi baru mulai dikembangkan itu tahun 1980-an. Nah, saat ini versi MySQL yang sudah stabil itu sudah ada di versi 8. Tapi versi 8 ini masih baru. Jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang MySQL itu versi 5. Untuk seri dari MySQL sendiri itu dapat dilihat di web resmi dari MySQL. Nah, yaitu mysql.com. Jadi database MySQL pertama kali dicetuskan itu pada tahun 1995, kemudian dikembangkan pada tahun 1980-an oleh penemunya yaitu David Axmart, Alan Larsson, dan Michael Monty Widenius. Nah, MySQL juga disponsori oleh perusahaan Swedia yang namanya adalah MySQL AB. Nah, pada Januari 2008, MySQL ini diakuisisi oleh Sun Microsystems. Nah, Sun Microsystems kemudian pada April 2009 terjadi kesepakatan antara Sun Microsystems dengan sebuah perusahaan database yang juga sangat besar kala itu, yaitu Oracle Corporation. Terkait Oracle ini ingin membeli MySQL dari Sun Microsystems. Namun pada Januari 2010 MySQL baru secara resmi diakuisisi oleh Oracle. Nah, ada isu yang bergentayangan di balik akuisisi perusahaan besar Oracle terhadap Sun Microsystems untuk mengakuisisi hak cipta dari MySQL. Karena ceritanya kala itu MySQL lagi bagus-bagusnya, udah masuk top 2. Nah, yang top 1 masih Oracle. Itu Oracle takut kalau seandainya tersaingi. Karena itulah Oracle ini selaku perusahaan besar membeli merek dagang dari MySQL, hak ciptanya, yang kemudian isunya direncanakan untuk dibenamkan atau untuk dimatikan pengembangannya agar Oracle tidak disaingi dari sektor DBMS. Nah, itu sedikit sejarah MySQL itu sendiri. Nah, kemudian kita perlu tahu ada banyak istilah yang ada di dalam database. Nah, sehingga nantinya waktu kita praktek, teman-teman tidak bingung lagi apa yang disebut, istilah ini apa, istilah itu apa, dan istilah dan lain-lain itu apa. Jadi kita jelaskan hal yang paling sering disebut di video kita berikut-berikutnya. Yang pertama,
kata tabel atau tabel itu akan sering kali disebut. Nah, sebuah tabel itu merupakan kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris record dan kolom field. Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. Nah, jadi tabel itu adalah terdiri dari record. Nah, record kemudian disusun oleh field. Nah, jadi tabel ini juga sering disebut file. Ini bakalan sering kita bahas di praktek kita. Kita tampilkan tabel ini, tampilkan tabel itu, tampilkan data dari tabel ini dan tabel itu. Kemudian juga ada field. Nah, seperti di tabel tadi, field tabel sendiri terdiri dari susunan field yang membentuk record, kemudian susunan record baru membentuk tabel. Nah, kemudian juga ada record, sama dengan pembahasan yang tadi, bahwa tabel terdiri dari record, record terdiri dari field. Nah, kemudian nanti kita juga akan sering menyebut yang namanya key. Itu ada primary key, ada foreign key. Jadi di sini nanti kita akan sering bahas ini dijadikan primary key, ini akan dijadikan foreign key, atau mungkin sesekali kita akan bahas tentang composite key. Nah, kemudian juga ada SQL atau mungkin bakalan sering disebut dengan query. Nah, silakan tampilkan query-nya, silakan tampilan query-nya. Nah, SQL atau Structured Query Language merupakan satu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Jadi dengan bahasa-bahasa itu yang terstruktur, kita akan bisa mengelola database kita. Nah, SQL ini seperti yang saya jelaskan tadi juga nanti akan sering disebut juga sebagai query. Nah, hierarki database atau ukuran data dari database. Database itu tersusun dari susunan partikel-partikel data yang kecil sampai ke yang besar. Itu yang paling kecil kita sebut dengan bit. Ya, ini ukuran terkecil dari database adalah bit. Bit yang ini, nah bit yang ini saling berkumpul untuk membentuk byte. Nah, jadi 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, byte itu secara tidak langsung dapat kita terjemahkan itu ke karakter. Nah, misalnya di sini kita punya nama channel yaitu Khairul IMT. Nah, Khairul sendiri terdiri dari 6 byte. Nah, IMT terdiri dari 3 byte dan spasi antara Khairul dengan IMT itu ada 1 byte. Nah, secara tidak langsung nama channel kita itu terdiri dari 10 byte. Nah, ingat tadi bahwa 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, jadi 10 byte adalah 80 bit. Nah, jadi untuk menyimpan data Khairul IMT saja ke dalam database itu membutuhkan 80 bit. Nah, teman-teman yang belum tahu apa sih itu bit? Bit itu bilangan yang hanya terdiri dari 2 suku, yaitu ada true dan false, atau dilambangkan dengan 1 dan 0. Nah, jadi kata huruf A sendiri itu terdiri dari 8 bit. Kemudian byte ini yang terdiri dari beberapa bit yaitu 8 bit. Kemudian kumpulan dari byte itu kita sebut sebagai field. Nah, jadi kalau kita bahas dengan nama channel tadi bahwa Khairul IMT itu terdiri dari 10 byte. Nah, berarti Khairul IMT hanya membutuhkan 1 field. Nah, bisa kita sebut fieldnya dengan nama misalnya name misalnya. Jadi fieldnya nanti sebut, coba tampilkan field kode, tanggal, kode barang, nama barang. Nah, itu field. Jadi masing-masing itu field, kode field, tanggal field, nama barang field, kemudian jumlah barang itu juga field. Itu paling sering disebut, nanti tampilkan field ini, tampilkan field itu gitu. Nah, field ini kemudian berkumpul sehingga menghasilkan sebuah record. Record itu panjang, 1 baris gitu. Nah, jadi misalnya kode barang, nama barang, tanggal, jumlah. Nah, itu kan ada tuh kode barang B001, namanya buku misalnya tanggal 10 bulan 11 2022,
kemudian jumlah 1 dan harganya 50.000 misalnya. Nah, itu satu baris itu kita sebut dengan record. Jadi kumpulan dari beberapa file itu disebut dengan record. Kemudian record itu akan berkumpul juga, ada B1, ada B2, ada B3 sampai BB seterusnya. Nah, kumpulan dari record itu kita sebut sebagai tabel. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa file itu juga sering disebut dengan tabel. Nah, ada yang menyebut dia file, ada juga yang menyebut dia dengan file. Nah, kumpulan dari record 4 baris, 5 baris, 6 baris itu adalah file atau tabel. Nah, kemudian tabel ini akan menyatu atau berkumpul beberapa tabel sehingga menghasilkan satu database atau satu basis data. Jadi tabel-tabel tadi misalnya ada tabel barang masuk, ada tabel barang keluar, ada tabel barang, supplier. Nah, itu berkumpul dan dijadikan atau dikumpulkan satu di dalam satu database, yaitu database kasir. Kemudian kumpulan dari database kasir ini, kumpulan dari berbagai macam database itu kita sebut dengan sistem basis data atau sistem database. Sistem itu kan pengertiannya kumpulan beberapa unsur yang saling bekerja sama. Jadi sistem basis data adalah kumpulan dari basis data. Sistem itu sendiri pengertiannya adalah kumpulan. Jadi kumpulan dari data atau kumpulan dari basis data itu adalah sistem basis data. Nah, MySQL sendiri itu adalah sistem basis data. Kenapa? Karena di dalam satu MySQL kita bisa membuat lebih dari satu database. Jadi MySQL ini adalah sistem basis data. Nah, tadi kita sudah bahas tentang sistem basis data, kemudian DBMS yaitu software yang mengolah dari sistem basis data, kemudian metode pengolahan sistemnya ada RDBMS, ada hierarki, ada object oriented. Nah, sekarang kita bahas salah satu software dari RDBMS yaitu MySQL. Nah, MySQL ini akan kita bahas selanjutnya di video-video kita berikutnya. Seperti yang udah kita jelaskan tadi, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data. Salah satu DBMS yang bersifat multi-thread, multi-user, karena MySQL sendiri itu bisa membuat banyak atau lebih dari satu user. Nah, MySQL ini sudah diinstal sekitar 6 juta di seluruh dunia. Jadi sudah ada 6 juta instalasi, 6 juta download di website resminya. Nah, MySQL AB selaku penemu dari MySQL sendiri membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak yang bersifat open source. Nah, open source sendiri itu adalah gratis, tinggal digunakan saja. Nah, apa yang membuat MySQL ini begitu laku di dunia sehingga Oracle cukup ketar-ketir dengan kehadiran MySQL ini? Ya, ini dia alasannya, dia free. Nah, sedangkan Oracle kita tahu sendiri, Oracle itu biayanya sangat-sangat mahal. Ya, memang nggak bisa dipungkiri Oracle adalah salah satu DBMS yang sangat powerful, yang security-nya nggak perlu dipertanyakan lagi, maintenance-nya atau customer service-nya yang bagus gitu. Tapi ya semua pelayanan itu harus dibayar dengan harga yang cukup mahal. Walaupun perangkat lunak ini gratis, perangkat lunak ini atau MySQL ini masih di bawah lisensi GNU, yaitu General Public License. Nah, jadi lisensi yang bersifat umum, tapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan GPL. Jadi kalau kita menggunakan yang free, ya kita ikut sajalah dengan aturan-aturan GPL ini. Nah, kalau data kita sudah terlalu butuh penanganan yang cukup kompleks, itu bisa menggunakan yang non GPL, ya risikonya bayar. Kemudian apa sih fitur-fitur dari MySQL ini sehingga MySQL ini cukup laku? Dia top 2 di dunia. Nah, sebelum
Postgre menyerang tentunya, karena Postgre sudah mulai naik daun sekarang, karena dia juga free dan cakupannya atau ukurannya yang bisa ditampung itu jauh lebih besar daripada MySQL. Tapi MySQL ini masih cukup bagus untuk dipelajari. Nah, pertama kelebihan dari MySQL adalah dia relational database system. Sudah kita jelaskan tadi bahwa database ini software yang mengusung konsep RDBMS. Kemudian MySQL sendiri juga mendukung arsitektur client server, di mana nanti servernya bisa banyak, itu menyimpan satu database saja di sisi servernya. Kemudian dia mendukung perintah SQL tentunya, ya, kemudian mendukung subselect, kemudian juga bisa mendukung views, ya nanti kita pelajari tentang views. Kemudian mendukung storage procedure, nanti kita juga belajar storage procedure. Kemudian mendukung trigger. Nah, trigger ini sebenarnya udah kita bahas di video channel ini, tapi nanti kita bahas lagi. Kemudian mendukung replication. Kemudian juga mendukung transaksi. Selanjutnya MySQL ini mendukung foreign key, ya, atau kata kunci kedua. Juga tersedia fungsi GIS. Kemudian yang paling pentingnya adalah dia free. Kemudian dia sangat stabil dan juga cukup tangguh. Kemudian fleksibel, karena database ini bisa diakses atau bisa digunakan dari berbagai macam bahasa pemrograman. Kemudian MySQL ini juga punya security yang baik. Ini dibuktikan bahwa MySQL udah mengusung konsep MySQLi, yaitu MySQL Anti-SQL Injection. Kemudian dukungan dari banyak komunitas, yang MySQL ini memiliki besar sekali komunitas. Kemudian perkembangan software yang cukup cepat, karena sekarang MySQL sudah MySQL 8. Nah, itulah teman-teman pengertian sedikit atau sekilas tentang MySQL. Mudah-mudahan dapat dipahami. Di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana proses instalasi MySQL di laptop kita, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk bahan praktek mempelajari SQL atau Structured Query Language di database MySQL. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kesalahan informasi, silakan ditulis di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.